Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dikatakan demikian kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi terjemahan firman Allah yang hidup tulisnya seperti ini, bahwa kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, segala sesuatu berarti termasuk juga yang gak enak yang menimpa, bukan cuma yang enak-enak doang. Ya, semuanya itu apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, dan bukan kebaikan untuk semua orang. Kebaikan untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Ciri-ciri orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah siapa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya for the chosen ones. Setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan. Sekalipun perkaranya itu gak enak. Ya, dan ini penting untuk disadari sehingga kita gak curiga sama Tuhan ketika ada yang gak enak Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, ayat ini bilang bahwa semuanya datangkan kebaikan, termasuk yang gak enak itu. Ya, kita tahu dalam kehidupan kita, saudara, secara sederhana kita tahu semua makanan yang sehat biasanya gak enak. Bener kan? Yang enak biasanya gak sehat kan gitu. Ya. Obat-obat yang paling manjur justru biasanya obat-obat yang gak enak, saudara. Obat tuh kalau enak gak sembuh-sembuh. Ya. Obat batuk yang terlalu manis misalnya, rasanya enak tapi kita gak sembuh-sembuh. Ya iya, gulanya bikin kita malah gatel lehernya. Ya, justru hal-hal yang gak enak dalam hidup mendatangkan kerap kali malah kebaikan dalam hidup kita. Misalnya contoh, saudara, olahraga itu gak enak. Olahraga itu kita seperti menyiksa diri kita sendiri. Tapi apa, demi apa? Kebaikan. In order for us to be healthy, we need to berolahraga walaupun itu sama sekali gak enak. Capek, lepek kan gitu. Kerap kali udah mau mati rasanya kan gitu. Ya, tapi itu buat kebaikan. Dan ini satu kebenaran yang harus kita ingat. Ya. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu. Dia merancangkan semuanya itu dipakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bukan buat semua orang, sekali lagi for the chosen ones. Buat umat-umat pilihannya. Yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yang hidupnya gak suka-sukanya sendiri. Ya, tadi worship leader kayak gitu, kita mau mengikuti, mentaati setiap kata dalam firman Tuhan. Setiap perintah Tuhan kita ikutin. Karena kita mengasihi Tuhan. Ada amin. Ya, dikatakan demikian ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, this is our word di sini. Ya, for the chosen ones, ini ayatnya. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Salah satu kalimat favorit saya. Ya. Kita ke Yohanes 15 dulu, ayat 16 sampai 17 berbicara tentang pemilihan. Kita harus kompak, harus sepakat dalam hal ini. Gak boleh ada yang punya pandangan yang berbeda. Karena firman Tuhan cukup jelas menyatakan berkaitan tentang pemilihan. Tuhan Yesus ngomong apa di ayat 16? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi bicara tentang pemilihan, atau bahkan kalau bahasa teologisnya predestinasi. Ini pandangan Yesus tentang itu. Bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Dan ini harus jelas. Kalau kita punya pandangan yang berbeda, kita melawan firman Tuhan. Dan kita akan selalu mengira bisa menyombongkan diri karena saya memilih Tuhan. No, Dia memilih saya. Ya, kita ini produk anugerah Tuhan. Kita bisa memilih Dia karena Dia memilih kita lebih dulu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Aku telah menetapkan kamu, menetapkan. Sekali lagi udah ditetapkan, udah dipilih dan ditetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya apa? In every season we are fruitful, kita berbuah. Itu artinya buahnya tetap. Apapun musimnya tetap berbuah, itu maksudnya. Bukan ketika semua baik-baik saja kita semangat melayani, semangat mencari jiwa, tapi ketika semuanya lagi gak baik-baik saja kita masih melakukannya. Yaitu artinya tetap buahnya. Ya. Supaya apa? Ada tujuannya di situ. Kenapa Dia pengen kita terus berbuah? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi apa yang kita minta kepada Tuhan diberikan, kenapa? Karena kita terus berbuah bagi kerajaan sorga. Ya, di luar dari itu sejujurnya apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan gak berhutang untuk mengabulkannya. Kalau kita melakukannya buat kepentingan kita sendiri. But if we do this, apapun yang kita lagi lakukan for the kingdom of God, bagi firman, bagi kerajaan sorga,
Ya. Tuhan akan apa? Memberikannya kepada kita yang kita minta. Orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya gak bakal minta yang aneh-aneh, saudara. Permintaannya selalu gak jauh dari apa? Jiwa-jiwa. Selalu. Kenapa? Karena kita tahu untuk tujuan menyelamatkan Anda dan saya, Yesus tinggalin sorga. Ya, permintaan kita gak bakal yang aneh-aneh. Makanya apa? Dikabulkan. Kenapa? Karena yang kita minta sama yang Tuhan mau sama. Ayat 17 bilang apa? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. So to love is the goal. Untuk mengasihi, mengasihi siapa? Seorang akan yang lain, artinya apa? Saling mengasihi. Artinya mulai mikirin orang lain juga, bukan mikirin diri kita sendiri doang. Mulai menjangkau jiwa-jiwa, gimana caranya saya bisa ceritain Yesus ke dia, gimana caranya saya bisa bantuin dia, gimana caranya, mulai ke sana mikirnya. Dan itu perintah Yesus. Kita dipilih untuk itu. Ingat, bukan kita yang milih dia, tapi dia yang milih kita, dan dia pengen kita berbuah, memenangkan jiwa-jiwa dengan cara apa? Mengasihi mereka, sungguh-sungguh mengasihi mereka. Ini tujuan kita dipilih. Bukan cuma biar buat nanti kalau mati masuk sorga, bukan. Tapi sekarang hidup baik kerajaan sorga. Dalam keadaan apa? Jatuh cinta sama Tuhan.